Bismillah. Selamat sore menjelang malam teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang landasan sosiologis dalam pendidikan. Sebelum kami masuk dalam presentasi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kerja saya. Yang pertama ada saya sendiri, Intania Putriani Clarita Malo. Yang kedua ada Yulia. Yang ketiga ada Valentina. Yang keempat ada Fauzul. Yang kelima ada Beatrix. Yang keenam ada Maudi. Yang ketujuh ada Rizka Putri. Yang kedelapan ada Fatimatus. Yang kesembilan ada Gregorius. Yang kesepuluh ada Imelda. Yang kesebelas ada Amelia. Dan yang ke-12 ada Maitria Nadia. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dalam kelompok dan struktur sosialnya. Menurut Siddhartha tahun 2009 halaman 151. Jadi dalam ilmu sosiologi mempelajari tentang bagaimana hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Bagaimana susunan unit masyarakat atau sosial di wilayah, serta kaitannya dengan yang lainnya. Sosiologi diperlukan dalam pendidikan karena konsep dan teori dari sosiologi itu memberikan petunjuk kepada guru tentang bagaimana seharusnya mereka membina para siswa agar memiliki kebiasaan yang akrab, harmonis, bersahabat sesama teman. Antara sosiologi dan antropologi mempunyai keterkaitan yang saling menguntungkan. Sosiologi memberikan bantuan pada pendidikan dalam bentuk sebagai sosiologi landasan pendidikan. Karena itu, ilmu sosiologi ini memiliki peran tersendiri yang paling penting dalam pendidikan sebagai acuan atau dasar dalam rangka mencapai tujuan atau pendidikan. Nah, dasar atau acuan tersebut dijadikan landasan sosiologis yang merupakan dasar pendidikan sebagai sumber dari sosiologis. Berdasarkan konteks masalah di atas, maka perlu dipetakan ulang dan dideskripsikan secara lebih lanjut mengenai bagaimana landasan sosiologis pendidikan di Indonesia dan implementasi landasan sosiologis pendidikan di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh klien saya. Selanjutnya ada materi yaitu landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan ini adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi ilmu ini membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi yaitu kehidupan manusia. Objek kajian utama sosiologi itu adalah yang pertama ada struktur masyarakat, unsur sosial, dan sosialisasi atau perubahan sosial. Jadi pada intinya sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi sosial, dan proses yang melestarikan atau mengubahnya dan bentuk interaksi kita terhadap masyarakat tersebut. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan. Ruang lingkup yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan perantara sosial paling awal dalam bermasyarakat. Secara tidak langsung, keluarga awal dari transfer nilai-nilai budaya kepada anak. Karena kita otomatis lahir yang pertama kita temui adalah keluarga. Keluarga adalah tempat seutuhnya. Mohon maaf sebentar. Keluarga adalah tempat seutuhnya untuk anak-anak. Kedua orang tua mengajarkan hal
penting bagi kelangsungan hidup, mendorong dan mencegah serta menanamkan sikap kedisiplinan, juga memberi orientasi anak terhadap dunia. Banyak anak sukses dalam lingkungan masyarakat dikarenakan keharmonisannya terjaga. Akan tetapi keharmonisan keluarga tidak terbentuk dengan baik. Ada kalanya juga mempengaruhi ketidakmampuan anak untuk terjun dalam kegiatan bermasyarakat. Yang kedua yaitu teman sebaya. Hubungan keluarga mungkin pengalaman pertama seorang anak, namun interaksi peer group atau teman sebaya segera mulai membuat efek kuat mereka bersosialisasi. Setelah keluarga, kita bersosialisasi dengan teman sebaya. Kelompok sebaya memberi banyak pengalaman dan cara berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana dapat diterima orang lain, dan bagaimana untuk mencapai status dalam lingkup teman. Orang tua atau guru kadang dapat memaksa anak untuk mematuhi peraturan, tapi rekan-rekan tidak memiliki kewenangan formal untuk melakukan hal ini, tidak bisa mengontrol teman sebaya maksudnya. Sehingga anak-anak bisa belajar, yang berarti belajar itu pertukaran pengalaman atau pendapat, kerjasama, dan pengaturan dengan siapa kita berteman. Yang selanjutnya, ruang lingkup yang selanjutnya. Silakan teman-teman yang budaya sekolah sama televisi, siapa yang menjelaskan? Halo. Saudara Beatrix, Kak. Ya. Beatrix. Beatrix, apa ada di sini? Sepertinya tidak ada, Kakak. Apa langsung tak lanjutkan? Dilanjutkan aja, Ibu. Dilanjutkan saja. Ya, tadi kayaknya ada ya. Selanjutnya budaya sekolah, pendidikan di sekolah dibandingkan dengan pengalaman belajar di keluarga atau rekan kelompok terjadi dengan cara yang relatif lebih formal. Kalau di keluarga kita lebih non formal untuk bahasa atau kegiatannya, kita tidak perlu seragaman atau apa. Tapi kalau di sekolah kita harus memakai seragam, harus ada etika ketika kita berkomunikasi dengan guru seperti apa. Terus yang selanjutnya yaitu televisi dan digital media. Beberapa ilmuwan sosial menyebut televisi sebagai kurikulum pertama karena muncul untuk mempengaruhi anak dalam hal mengembangkan keterampilan belajar dan menyesuaikan diri terhadap mengakuisisi pengetahuan dan pemahaman. Meskipun penelitian menunjukkan hubungan antara prestasi sekolah dan menonton televisi, sifat hubungan ini tidak sepenuhnya jelas. Beberapa studi menunjukkan bahwa menonton televisi mengurangi kegiatan membaca siswa. Maksudnya anak-anak lebih tertarik dengan gambar-gambar dan suara yang bergambar daripada yang membaca hanya tulisan saja. Itu. Yang selanjutnya silakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, sejarah landasan sosiologi. Sosiologi lahir dalam abad ke-19 di Eropa. Karena pergeseran pandangan tentang masyarakat sebagai ilmu empiris yang memperoleh pijakan yang kokoh, sosiologi sebagai ilmu yang otonom dapat lahir karena terlepas dari pengaruh filsafat. Nama sosiologi untuk pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan positif yang mempelajari tentang masyarakat. Rintisan Comte tersebut disambut hangat oleh masyarakat luas.
tampak dari tampilnya sejumlah ilmuwan besar di bidang sosiologi. Mereka antara lain Herbert Spencer, Karl Marx, Emil Durkheim, Ferdinand Tönnies, George Simmel, Max Weber, dan Victorine Sorokis. Semuanya berasal dari Eropa. Masing-masing berjasa besar menyumbangkan beragam pendekatan mempelajari masyarakat yang amat berguna untuk perkembangan sosiologi. Emil Durkheim atau ilmuwan sosial Perancis berhasil melembagakan sosiologi sebagai disiplin akademis. Emil memperkenalkan pendekatan fungsionalisme yang berupaya menelusuri fungsi berbagai elemen sosial sebagai pengikat sekaligus pemelihara keteraturan sosial. Pada tahun 1876 di Inggris, Herbert Spencer mempublikasikan sosiologi dan memperkenalkan pendekatan analogi organik yang memahami masyarakat seperti tubuh manusia sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain. Karl Marx memperkenalkan pendekatan materialisme dialektis yang menganggap konflik antar kelas sosial menjadi intisari perubahan dan perkembangan masyarakat. Dan selanjutnya adalah landasan dalam sosiologis pendidikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, dibedakan 3 macam norma yang dianut. Yang pertama yaitu paham individualisme. Paham ini dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Masing-masing manusia boleh berbuat apa saja asalkan tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, paham kolektivisme. Paham ini memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakat. Yang ketiga adalah paham integralistik. Paham ini mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain. Dalam masyarakat integralistik, penempatan manusia tidak secara individualis, melainkan dalam konteks strukturnya manusia adalah pribadi dan juga merupakan relasi. Kepentingan masyarakat secara keseluruhan diutamakan tanpa merugikan kepentingan pribadi. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini implementasi landasan sosiologis pendidikan. Masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan, utamanya pada zaman pemerintahan Orde Baru, telah banyak perubahan. Sebagai masyarakat majemuk, maka komunitas dengan ciri-ciri unik, baik secara horizontal maupun vertikal, masih banyak dapat ditemukan. Demikian ciri-ciri baik. Demikian pula hal dengan sifat-sifat dasar dari zaman penjajahan belum terhapus seluruhnya. Namun dengan nilai politik yang kuat menjadi suatu masyarakat bangsa Indonesia serta dengan kemajuan dalam berbagai bidang pembangunan. Berbagai upaya yang persatuan dan kesatuan yang kokoh, berbagai upaya tersebut dilaksanakan dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal terakhir tersebut kini makin mendapat perhatian yang semestinya dengan antara lain memasukkannya muatan lokal di dalam kurikulum sekolah, muatan lokal yang didasarkan pada kebinekaan masyarakat Indonesia. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kajian landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama, fungsi eksplanasi, yang menjelaskan tentang fenomena yang terjadi ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Untuk diperlukan konsep-konsep, proposisi-proposisi mulai dari yang bercocok, generalisasi empirik, sampai dalil dan hukum-hukum yang mantap, data dan informasi mengenai hasil penelitian lapangan yang aktual, baik dari lingkungan sendiri maupun lingkungan lain,
serta informasi tentang masalah dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, Yang kedua, fungsi prediksi. Fungsi prediksi adalah meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, tuntutan masyarakat akan berubah dan berkembang akibat bekerjanya faktor-faktor internal dan eksternal yang masuk ke dalam masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Fungsi prediksi ini amat diperlukan dalam perencanaan pengembangan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru. Selanjutnya, 3. Fungsi utilisasi menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, Baik, kesimpulan landasan sosiologis pendidikan. Dasar sosiologis berkenan dengan perkembangan sosiologis pendidikan merupakan analisa ilmiah tentang proses sosial di dalam sistem pendidikan. Landasan sosiologis mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa. Kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang, yaitu yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain. Yang kedua, hubungan sekolah dengan komunitas sekitar. Yang ketiga, hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan. Yang keempat, pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Hal tersebut sangatlah wajar, mengingat kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat dan kompleks. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam hal menumbuh kembangkan Kebhinneka Tunggal Ikaan, baik melalui kegiatan jalur sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Udah ya, udah selesai ya. Ini Mbak Mai bisa itu nggak? Bisa apa namanya?